Saya kasih contoh ya, sambil nulis. Misalkan ada seorang peneliti ingin melakukan pendugaan tentang proporsi pencari kerja di Jawa Barat yang berasal dari sekolah negeri. Kemudian peneliti tersebut berhasil mendapatkan datanya pada tahun 1990. Kemudian datanya ada 291.664 pencari kerja. Selamat malam Mbak Brigita. Panggilannya Mbak Brigita ya? Atau Mbak Farida? Nanti sambil jalan ya Mbak Gita gitu. Kemudian data pencari kerja tersebut memuat informasi yang cukup lengkap mengenai karakteristik pencari kerja tersebut. Namun ternyata data mengenai asal sekolah tidak ada. Nah, untuk meneliti satu persatu pencari kerja kan tidak efisien. Untuk itu, dari segi waktu maupun biaya. Untuk itu, peneliti dapat menggunakan cara yang lebih sederhana dan efisien, yaitu memilih secara random. Misalnya, dari 2.500 pencari kerja, misalnya 2.500 pencari kerja dari daftar yang ada. Kalau mencari data asal sekolah dari semua pencari kerja kan terlalu sulit dan mahal. Untuk itu, salah satu cara yang bisa digunakan adalah memilih secara random, di mana dari data tadi diambil data 2.500 pencari kerja dari daftar yang ada. Kemudian peneliti tersebut selanjutnya dapat menghitung proporsi pencari kerja yang berasal dari sekolah negeri berdasarkan informasi yang ada pada sampelnya. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan peneliti untuk menduga proporsi dari pencari kerja di Jawa Barat yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi dari 2.500 itu berapa yang sekolahnya dari negeri, berapa yang sekolahnya dari swasta. Selain itu, peneliti juga dapat menentukan seberapa besar pendugaan tersebut berbeda dari proporsi sebenarnya, yaitu di mana pencari kerja yang berasal dari sekolah negeri di antara seluruh pencari kerja di Jawa Barat yang ternyata berjumlah 291.664 orang tersebut. Contohnya ngerti nggak? Dari contoh yang ada tadi, ngerti nggak? Untuk menjelaskan karakteristik dari statistika inferensia. Jelas atau nggak jelas? Kurang paham? Di mana yang kurang paham, Mbak Prima? Oke, gini aja, saya tulis ya langkah-langkah dari peneliti yang tadi. Untuk kecil banget. Tadi
Tadi saya sudah konfirmasi, katanya suaranya udah jelas. Oh, oke. Udah sekarang. Oh ya udah. Saya kasih contoh. Misalnya apanya yang nggak sama? Kadang ada yang nggak jelas. Oh ya, diingetin ya kalau nggak jelas. Oke. Saya akan memberikan contoh mengenai karakteristik dari statistika inferensia. Dimisalkan ada seorang peneliti. Misalnya gini aja, Mbak Esti mau meneliti estimasi tentang proporsi pencari kerja di Jawa Timur yang berasal dari sekolah negeri. Dia sudah dapat data. Untuk sementara yang dia dapat cuman yang tahun 1990. Data tersebut berasal dari data 200, anggap aja 300.000 pencari kerja. Namun informasi yang didapat dari data tersebut kurang lengkap, terutama mengenai asal sekolah. Kemudian, sedangkan yang ingin diteliti kan tentang proporsi pencari kerja yang berasal dari sekolah negeri. Otomatis kita kan nggak bisa melihat proporsinya kalau kita nggak tahu informasi mengenai asal sekolah tersebut. Dari sini ngerti nggak? Oke. Nah, karena pekerjanya banyak, 300.000 pencari kerja, kita kan susah untuk mencari data asal sekolah mereka semua. Bener nggak? Susah nggak menurut kalian? Susah. Nah, untuk itu sebagai alternatif, Mbak Esti menggunakan cara yang lebih sederhana dan efisien, yaitu memilih secara random. Misalnya, ya benar, dibikin sistem random. Mbak Gita udah dapat modulnya ya? Belum juga. Oke. Kemudian misalnya dari 300.000 itu diambil 2.500 pencari kerja. Menurut kalian mana lo yang lebih mudah? 2.500 atau 3.000? 300.000. Oke. 2.500 Mbak Frima, bukan 25.000. Kalau 25.000 masih kebanyakan. Kemudian dia menghitung proporsi pencari kerja yang berasal